Dan bagi orang-orang yang telah sampai kepada makna yang hakiki dari rahasia dirinya yang sebenarnya, bukan hanya dirinya tidak hancur dimakan oleh tanah dan tidak hancur dimakan oleh belatung, boleh jadi dirinya itu betul-betul hilang. Kenapa? Karena diri kita ini asalnya dari yang kosong, pasti pulangnya kembali dalam keadaan kosong. Jadi tidak ada yang kita bawa di dunia ke akhirat. Yang kita bawa itu adalah yang kosong. Nah, siapa yang kosong itu? Dan siapa diri kita? Supaya diri kita ini tidak hancur, bahkan dia bisa hilang nanti pada saat kita meninggal dunia. Inilah yang kita coba untuk memahaminya malam ini. Sebagai dasarnya Bapak Ibu adalah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, pelihara akan dirimu, wa ahlikum, dan pelihara pula akan keluargamu, wa quduhan nasu wal hijarah, dan sesungguhnya bahan bakar neraka itu adalah terdiri dari manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu Bapak Ibu hanya dua aja dalam surat ini, yaitu manusia dan batu. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika kita berada di alam nasud itu adalah namanya alam dunia, ya. Maka hendaklah kita betul-betul mengenal akan hakikat rahasia diri kita. Karena yang bisa mengenal akan hakikat rahasia dirinya supaya dirinya tidak menjadi bahan bakar neraka, Allah sampaikan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Itu kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, pelihara akan dirimu. Kalaulah orang yang beriman yang mampu menjaga, memelihara dan menyelamatkan dirinya daripada azab siksa neraka, orang yang beriman yang bagaimana Bapak Ibu? Karena orang yang beriman itu banyak levelnya, banyak makom dan tingkatannya. Nah, maka malam ini kita akan mencoba bagaimana level orang beriman itu, tingkatannya bagaimana. Lihat. Pertama, ada yang disebut namanya orang yang beriman itu namanya iman taklid. Yang kedua, ada namanya iman dalil. Yang ketiga, ada namanya iman ilmal yakin. Yang keempat ada namanya iman ainul yakin. Yang kelima ada namanya iman hakul yakin. Yang keenam ada namanya iman isbatul yakin. Isbatul yakin. Jadi ketika orang yang beriman itu duduk pada iman taklid, maka dirinya itu disebut namanya sebagai muslim. Jadi orang yang beriman derajatnya atau makomnya pada iman taklid, maka disebut dirinya itu sebagai muslim. Yang kedua, orang yang berada pada makom iman dalil, maka disebutlah dirinya itu sebagai mukmin. Sedangkan orang yang berada pada makom iman ilmal yakin, ini disebut namanya sebagai muhsinin. Muhsinin. Dan yang keempat,
Orang yang berada pada maqam iman ainul yakin, maka disebutlah dirinya itu sebagai muttaqin. Sedangkan orang yang berada imannya pada maqam iman hakul yakin, disebut status dirinya itu sebagai muqarrabin. Dan yang terakhir, orang yang berada pada maqam iman isbatul yakin, atau disebut juga namanya iman kamil, maka disebut namanya maqam dirinya itu arif billah. Arif billah. Bagaimana membedakannya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu kita ini sudah berada pada maqam iman ainul yakin, hakul yakin, atau kamil? Kita lihat yang pertama, iman taklid yang disebut muslim, dia itu beriman karena ikut-ikutan Bapak Ibu, ya. Dia tidak berilmu. Kalau orang bilang sekarang, ya, Islam keturunan. Kenapa dia dikatakan muslim? Kenapa dia disebut Islam? Karena ayah ibunya Islam. Karena dia terlahir dari keluarga Islam. Cobalah kalau keluarganya non-muslim, pasti juga dia terlahir dalam keadaan non-muslim itu. Maka ini yang disebut namanya iman taklid tadi. Ya, belum berilmu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada iman dalil yang disebut namanya mukmin. Seseorang itu baru dikatakan mukmin, baru dia beriman, baru dia yakin, baru dia percaya setelah dia mampu mengenal dan memahami akan dalil dan bukti akan kewujudan Allah itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang beriman dalil, apapun yang Bapak Ibu sampaikan kepada mereka, mereka tidak mungkin langsung percaya kepada kita tanpa Bapak Ibu menyebutkan dalil-dalilnya. Nah, dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Nah, yang dimintanya itu adalah dalil nakli. Nah, dalil nakli itu Al-Quran dan hadis. Kalau udah kita sebutkan Al-Qurannya, ya, surat apa, ayat keberapa. Disebutkan hadisnya sahih atau mutawatir. Mutawatir atau hasan atau dhaif atau maudhu'. Nah, walaupun disebutkan ayatnya, mereka tidak begitu yakin dan percaya kalau belum disebutkan nama suratnya apa, surat yang keberapa dan ayat yang keberapa. Jadi dia selalu melakukan tuntutan-tuntutan. Kenapa? Karena dalil itu bagi dirinya untuk mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam dadanya. Itulah fungsi dalil. Jadi dalil Al-Quran, dalil hadis, itu sebenarnya untuk mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam dadanya. Kalau sudah keluar kegelapan di dalam dadanya, keraguan-raguan, kebimbangan, maka ketika itulah dadanya itu sudah mendapatkan namanya cahaya, sudah mendapatkan namanya penerang. Kalaulah dadanya, kalaulah hatinya, kalaulah jiwa dan sudurnya itu telah mendapatkan cahaya dan penerang, barulah dia yakin. Itu dikatakan namanya mukmin. Kemudian naik lagi makomnya, ilmal yakin. Nah, yang disebut namanya muhsinin. Dia baru mampu melakukan ibadah, mampu melakukan amal soleh, mampu melakukan kebaikan dan kebajikan setelah dia betul-betul berilmu dia. Betul-betul dia tahu dan paham. Kenapa dia paham, tahu dan berilmu? Karena dia telah menemui dalilnya tadi. Ketika itu disebut namanya ilmu yakin. Ketika dia telah menemui dalil, telah menjumpai dalil, telah mendapatkan dalil, telah hilang keraguan-raguan ke dalam dadanya, sudah masuk cahaya petunjuk ke dalam hatinya, barulah dia itu mau melakukan namanya kebaikan-kebaikan itu. Itu disebut namanya muhsinin. Ya?
Kemudian iman ainul yakin. Iman ainul yakin itu Bapak Ibu, ya, dia itu betul-betul sudah melihat dan menyaksikan, ya, wujud yang sebenarnya, ya, tentang rahasia diri Allah. Mau dibawa 1000 dalil kepada dirinya, entah pun disampaikan dalil-dalil kepada dirinya, dia tetap yakin karena dia melihat itu bukan penglihatan dengan mata zahir. Dia telah melihat dengan pandangan ainul basirah namanya. Ainul basirah itu mata dalam. Mata dalam itu mata hati. Jadi ada dalil, tidak ada dalil, dia tetap yakin. Kenapa? Karena dia langsung menyaksikannya. Dirinya langsung melihatnya. Peristiwa yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, diberikan Allah kepada dirinya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan perasaan orang-orang mukmin yang mana tingkat imannya itu betul-betul sudah ainul basirah. Ainul basirah itu dia sudah mampu memandang itu dengan pandangan mata hatinya. Ya. Kalau dia telah mampu memandang dengan pandangan hatinya, ya, 1000% Bapak Ibu, dia yakin Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia telah menyaksikannya. Inilah menjadi orang yang mutakin. Jadi orang yang mutakin itu makom imannya, derajat imannya ainul yakin. Ini namanya udah kasab namanya. Ya. Sudah terbuka tirai bagi dirinya. Ya. Makanya orang yang iman ainul yakin itu, dia yakin dan percaya itu bukan kata orang, bukan kata si A, kata si B, kata dirinya karena dia telah menyaksikannya. Nah. Kemudian iman hakul yakin. Nah. Iman hakul yakin itu betul-betul sudah hak. Yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Kenapa yang sudah hak yang sebenar-benarnya? Karena dia telah tahu yang tersurat dan telah mengerti pula yang tersirat itu. Itu nggak ragu lagi Bapak Ibu. Orang yang seperti itu disebut namanya orang yang muqarrabin. Orang yang tidak ada jaraknya dengan Allah. Yang tidak ada jarak disebut namanya orang yang hampir dengan Tuhannya. Puncak daripada iman hakul yakin, ini yang disebut namanya iman isbatul yakin. Isbatul yakin itu sudah tertancap, sudah tertanam di dalam hatinya. Inilah yang dikatakan namanya sudah terbuka, ya, hakikat mata hatinya. Nah, ini yang disebut namanya orang yang arif billah. Makanya kalau kita lihat sejarah para sahabat Rasulullah Bapak Ibu, namanya Bilal bin Rabah. Ketika beliau diletakkan batu besar oleh majikannya, ya, supaya Bilal bin Rabah ini bertukar keyakinannya dari menyembah Allah, dari bertuhan kepada Allah, disuruh bertuhan kepada Lata dan Uzza. Apa kata majikannya? Wahai Bilal, sebutlah Lata dan Uzza. Saya akan selamatkan engkau dari kematian ini. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad. Ya. Ahad itu apa artinya? Ahad itu artinya Esa. Esa itu tunggal yang gak berbilang, yaitu Allah. Walaupun tubuhnya diimpit oleh batu besar, tubuhnya menjadi budak daripada majikannya, namun yang namanya rohaninya, yang namanya batinnya, Bilal itu tidak pernah bisa diperbudak oleh majikan dan tuannya. Disitulah dia mengatakan ahad, ahad, ahad itu. Maka terlihatlah oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu singkat cerita Bapak Ibu, dibelilah Bilal bin Rabah ini oleh Abu Bakar. Kemudian dimerdekakannya. Makanya apabila ada orang di masjid di surau dilanggar, orang yang azan itu disebut apa namanya? Bilal.
Sebut Bilal. Ya. Bilal. Itu imannya itu sudah hakul yakin. Ya. Tidak ragu Bapak Ibu. Iman taklid, dalil ilmu yakin, ini tempatnya di neraka nih Bapak Ibu. Di Ninar nih. Tempatnya di neraka. Sedangkan iman ainul yakin, hakul yakin, dan iman isbatul yakin, ini tempatnya itu di jannah. Nih, kalau dibuatkan makom tempatnya. Ya. Bapak Ibu, kita menilik, kita menyilau ke dalam diri. Apakah iman kita untuk mengenal Allah itu masih status taklid, dalil, atau ilmu yakin? Atau memang betul-betul sudah ainul yakin, hakul yakin, dan isbatul yakin? Ya, itu tilik dan silaulah ke dalam diri Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah mampu memahami akan tingkat dan makom iman seseorang itu, apakah di ainul yakin, hakul yakin, atau isbatul yakin, maka mereka lah, kata Allah, ya, yang mampu menjaga dan memelihara dirinya. Nih, bagaimana dirinya itu tidak menjadi bahan bakarnya neraka? Karena bahan bakar neraka adalah waquduhan nasu wal hijarah. Ya, adalah manusia dan batu. Ya. Maka wajib kita itu mengenali diri kita supaya dia tidak menjadi bahan bakar neraka itu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.